Ya, 1, 2, 3. Tengah. Kanan, Kanan. belakang. Bastian kanan. Mau dites hafalan Quran. Di sini Bastian belajar ngaji loh. Kaum gua tuh. Beneran 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 on the spot. Coba dong praktekin. Halo, saya berperan sebagai Yudis, anak dari Bapak Hadi, dan ini kakak saya Bontot. Kita keluarga kecil yang besar, asik hatinya. Bener banget. Ya, kami keluarga kecil yang bahagia pada awalnya. Pada awalnya. Jadi kalau aku adalah anak pertama, nama karakternya Saras, kakak buat adik dan anaknya Pak Hadi. Kalau Saras ini karakternya dia tuh relate banget ya, mungkin yang di sini yang perempuan tahu ya, anak perempuan tuh nantinya di keluarga apalagi pertama tuh akan seperti apa. Dan ketemu Bontot yang laki-laki, nggak ada sosok ibu. Nah, Kelihatan iya kan? bener, Saras mungkin bisa jadi sosok ibu juga buat adiknya. Tapi dia juga relatable-nya kayak sangat skeptis, logis juga, tapi dibenturkan dengan kenyataan-kenyataan setelah bapaknya nggak ada, kok tiba-tiba banyak banget rahasia yang nggak aku ketahuin semasa bapak hidup, dan jadinya kayak nggak kenal sama bapak sendiri gitu, dan ngerasa menyesal karena seandainya waktu hidup mungkin Saras lebih deket seperti itu, dan kayak semakin banyak Tidak ada horor kerasian lagi ya gitu. dan semakin filmnya dalam, dia semakin kehilangan kontrol karena anaknya selain logis dia juga berusaha mengontrol banyak hal kan. Dia juga nggak mau kehilangan adiknya, dia nggak mau kehilangan anggota keluarga yang lainnya. Dan ternyata horor itu dibanding mistis atau setan dong, lebih horor ada keluarga yang meninggal tapi menyimpan rahasia ya. Benar, karena ternyata nggak cuman orang hidup aja yang menyimpan rahasia, tapi juga jenazah orang yang sudah meninggal ternyata juga banyak menyimpan duka gitu, dan diturunkan ke anaknya, nggak cuma nama belakang aja. Dan kadang duka itu kalau nggak disembuhin bisa membahayakan buat kita. Tapi kejadian-kejadian horor sendiri relate gak sih di kehidupan nyata kalian? Saya udah setan ya kalau saya udah setan. Canda Kak. Bapak ada nggak? Ya, setiap hari saya mengalami kayak kejadian-kejadian. Ibu saya sudah meninggal, tapi bayangan itu selalu hadir di kamar, di dapur, masak bareng, selalu seperti itu. Mungkin kalau difilmin ada visualnya, tapi kejadian sehari-hari ya seperti itu. Ada penyesalan, kenapa ya ketika waktu hidup saya nggak nemenin ibu bikin kerak tahu kesukaan saya, kenapa ya. Jadi banyak sekali penyesalan yang sepele. Kalau misalnya pelukan, si ibu waktu itu butuh pelukan. Nah sekarang tuh saya suka kadang-kadang meluk di dapur, meluk dapurnya aja. Ada ibu ketika di kamar selalu sebelum meninggal selalu pengen megangin, seperti saya, dia selalu menganggap saya bayi itu walaupun saya sudah setua ini. Ternyata dia sedang mengenang saat-saat bahagia ketika itu. Relate juga nggak sih di kehidupan kalian dengan horor kayak gitu? ada mayat bisa jalan gitu. Pernah ada pengalaman? Kalau relate iya ya, kayaknya banyak banget. Cerita Apalagi tentang mayat jalan ya? apalagi kayak di daerah tuh masih sangat kental banget, apalagi yang punya punya hutang atau punya rahasia atau mungkin punya ilmu yang akhirnya susah dikubur dan akhirnya jadi seperti itu. Aku juga banyak banget denger, dan akhir-akhir ini kayak ada tuh video TikTok tuh lagi viral banget, ini pocong yang jalan ya. Tapi itu kayak kok adegannya mirip kayak di film gue ya gitu. Serem sih tapi gue lihat video itu. Cuman kayak yang paling relate tuh berasa kayak aku ya secara di film ini aku menempatkan karena aku mungkin juga sebagai anak perempuan, tapi aku anak tunggal gitu ya. Kadang tuh aku suka lupa kalau misalkan aku tuh lagi asik-asiknya sama hidup aku lagi menemukan dunia baru, aku lagi semangat kerja, terus aku lagi semangat nge-gym, aku bertambah dewasa. Tapi aku kadang lupa kalau ternyata ibu aku juga semakin tua, ibu aku juga semakin ringkih. Dan kalau kalau misalkan orang tua ke anak tuh, orang tuh selalu menganggap kalau kita tuh kecil mulu.
Dan sedangkan kita semakin dewasa kadang tuh kita menganggap kayak kok ibu aku kayak makin anak kecil ya semakin tua ya kayak Kebalik gitu. ya. Dan itu kadang tuh sedih banget dan mereka seperti itu karena mungkin sudah tidak ada kontribusi mereka untuk kita yang biasanya dulu tuh kita craving sama kontribusi itu yang udah nggak ada dan makanya jadi seperti itu. Dan sedihnya sedihnya kalau misalkan kita semakin distant sama orang tua dan tiba-tiba nggak ada, jangan sampai menyesal, itu aja sih. Dan ini dibungkus juga dalam horor dan jumpscare yang ada di film Selepas Tampil. Ya pastinya kita selalu bawa dalam doa dan yang pastinya juga selama proses syuting kita coba untuk menghargai Menghormati sekitar, juga, menghormati di mana lokasi kita syuting, karena ya kita kan membuat film tentang hal mistis ya gitu. Jadi ya lebih sopan, lebih menjaga sekelilingnya, lebih mencoba untuk memberikan yang positif juga untuk mereka supaya kita syutingnya juga lancar dan aman aja. Ya untungnya puji Tuhan selama proses syuting nggak ada kejadian horor atau apapun. Cuman ya mungkin mereka yang lain ketakutan lihat saya aja. Makasih. Gimana kerja bareng sebagai kakak adik? Kenapa? Kakak adik. Bastian sangat luar biasa. Aku mau berterima kasih sama Bastian juga, sama Bapak juga gitu ya. Nggak ada proses chemistry yang kayak kayak susah gitu, semua tuh kayak mengalir gitu aja. Mungkin karena kita juga pengen kerja keras dan tujuannya satu, pengen bikin film ini tuh jadi keren dan bisa dinikmatin semua banyak orang gitu. Dan Seru banget sih. thank you banget buat kerja kerasnya. Aku di sini ngerasa nggak sendiri karena teman-teman kru dan cast keren-keren banget. Semoga pada nangis ya. Iya. Bukan pada takut ya. Iya, semoga pada Semoga pada takut sampai nangis juga. Maksudnya itu. Oke.